Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel Smarter TV. Perkenalkan, nama saya Nurjani Ismail dari kelas 12 IPS 1 dan di samping saya ada Syifa Ujanah dari kelas 12 IPS 4. Nah, teman-teman, kali ini kita ada yang baru nih dari podcast kami. Kita udah punya nama nih buat podcastnya, yaitu Smarters. Apa itu sih Pak Smarters? Ya, jadi Smarters itu singkatan dari Smaker Podcast Genset. Ya. Oke, Syifa. Hari ini kita akan mengobrol dengan narasumber kita yang pertama yang hebat, yaitu Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Yuniarso Amiruddin, MPD, SPD MSI. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih Pak, kalau boleh tahu Bapak ini asli orang mana ya Pak? Saya asli orang Brebes, BA, Brebes asli. Eh, Ibu saya orang Kendal, bapak saya orang Brebes. Ketika ibu saya hamil tua saya, pindah dari Kendal ke Brebes, sehingga akhirnya saya lahir sebagai orang Brebes. Saya jadi orang Brebes, dan saya bangga jadi orang Brebes. Gitu. Kalau boleh tahu Brebesnya itu di daerah mana? Brebesnya, kalau masa kecil saya di Pasar Batang dan Gambir, kalian mungkin nggak tahu. Di Beta juga nggak ada. Tapi setelah SMP saya pindah ke Kota Baru. Jadi rumah saya sekarang di Kota Baru. Kalau kalian tahu Taman Monumen Juang 45 di Brebes, belakangnya rumah sakit RSUD itu, nah itu rumah saya di situ. Hanya karena saya kemudian menikah dan mendapatkan istri orang Brebes Selatan, orang Paguyangan, maka saya kemudian tinggal lebih banyak di Paguyangan. Begitu. Ini Bapak orang Brebes asli, Pak. Brebes asli, alhamdulillah. Untuk perjalanan dari rumah sampai ke sekolah berarti lama ya Pak? Perjalanan dari rumah ke sekolah, mungkin ilustrasi yang mudah, saya sepulang dari sholat subuh langsung berangkat sampai sini ya biasanya setengah 7, 7 kurang seperempat dan seterusnya, tergantung kondisi lalu lintas memang. Sekarang kan yang seperti kita tahu Bapak Hmm. ini menjabat sebagai Kepala SMA Negeri 1 Bersana. Ya, Pastinya di belakangnya juga pasti ada proses-prosesnya ya Pak. betul. Kalau boleh tahu riwayat pendidikan Bapak dari jenjang SD mungkin sampai sekarang sampai Bapak menjadi kepala sekolah itu barangkali bisa diceritakan. Oke. Eh, saya SD di SD Negeri Brebes 8. Kemudian SMP-nya di SMP Negeri 2 Brebes karena saya orang Brebes kan. Nah, SMA saya sudah di Jogja. Saya alumni SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Dulu orang nyebutnya MUHI. Tapi di MUHI juga banyak orang Brebes, malah kebanyakan orang Bumiayu. Karena memang MUHI pada zaman saya termasuk sekolah favorit. Mungkin parameter sekolah favoritnya begini. Di samping siswanya dari seluruh wilayah Nusantara, juga prestasinya memang bagus sekolah saya. SMA saya itu memang prestasinya bagus. Banyak prestasi-prestasi yang akademis non akademis yang apa ya namanya levelnya bahkan sampai tingkat internasional. Dan saya SMA itu yang masuk jalur perguruan tinggi non tes padahal zaman saya berarti 30 sekian tahun yang lalu itu sudah 176 kalau tidak salah ingat saya 176 siswa angkatan saya itu diterima di perguruan tinggi tanpa tes. Artinya mungkin bisa menggambarkan situasi sekolahnya. Sekolah saya memang apa ya sekolah yang besar ya dalam arti kata jumlah siswanya. Kalau saya kelas 1 dulu kelas 1 bukan kelas 10. Itu jumlah siswanya rata-rata satu kelas itu 54, 53. Saya karena namanya Yuniarso Amiruddin, nomor absennya bontot 53. Jadi Y, U di atasnya saya ada Y memang, tapi Y, E. Saya YU jadi paling bawah. Itu selesai dari MUHI dari SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, saya melanjutkan studi di jurusan bahasa Jerman. Dulu namanya IKIP Yogyakarta, sekarang namanya UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Lulus tahun 73 ya. Kemudian saya menjadi PNS tahun 97, 4 tahun setelah saya lulus dengan dalam usia 30.
tahun. Jadi saya mengawali karir sebagai guru itu di usia 30 tahun. Kemudian tahun 2009, 2006 dulu ya. 2006 dulu saya ikut lomba guru berprestasi ya. Dan alhamdulillah saya menjadi salah satu pemenang guru berprestasi tingkat Kabupaten Brebes. Teman saya ada dua, satu Pak Sadimin yang angkatan saya guru berprestasi, sekarang menjadi Kepala Cabang Dinas Wilayah 5 Boyolali, doktor. Yang kedua Pak Nurrohman, Kepala SMA Negeri 1 Salem, itu juga doktor. Kok saya tidak doktor? Tidak, doktor itu S3, kalau saya S4. Kok bisa S4? Karena setelah kuliah S2 saya selesai, saya kuliah S1 lagi. Saya ambil jurusan bimbingan dan konseling. Jadi S1 saya itu bahasa Jerman dengan BK. Kalau perjalanan karir, ya saya sama seperti kebanyakan teman-teman guru ya. Saya mulai karir dari guru, kemudian wali kelas, kemudian wakil kepala sekolah bidang kurikulum dulu namanya, sekarang akademik. Setelah itu saya menjadi guru berprestasi, kemudian saya menjadi instruktur nasional untuk bimbingan dan konseling, sampai kemudian seleksi kepala sekolah. Tahun 2014 saya menjadi kepala SMA Negeri 1 Sirampok. Tahu Sirampok? Udah pernah ke sana? Belum, Pak. Oh, asik di sana ya, jalannya asik banget ya. Jadi sesekali ke sana. Sirampok sekolahnya bersih. Mungkin karena kontur geografisnya lebih mudah untuk di OP ini gitu ya, dibanding SMA Negeri 1 ke sana. Kemudian tahun 2019 September saya pindah ke SMA Negeri 1 Kersana. Dalam perjalanan selanjutnya, karena ada sekolah yang kepala sekolahnya pensiun, kemudian saya double menjadi PLT, pelaksana tugas kepala sekolah di SMA Larangan tahun 2022 kemarin. Kemudian sekarang menjadi PLT di SMA Negeri 1 Bumiayu tahun 2023. Itu perjalanan karir saya. Luar biasa ya perjalanan Ya, karir Bapak. Nah, tadi kan Bapak alhamdulillah. S1-nya bahasa Jerman di UN ya. Iya. Boleh lah Pak, kita itu belajar bahasa Jerman Boleh sedikit. dong, boleh. Mau belajar memulai dengan memperkenalkan diri. Ya. Untuk diketahui bahasa Jerman itu ada yang namanya konjugasi. Konjugasi itu perubahan kata kerja karena subjek yang berbeda. Misalnya, saya bernama Haise, saya bernama Yuniarso Amiruddin. Haise Yuniarso Amiruddin. Tapi kalau kamu tidak Haise lagi, tapi Hais, akhiran kata kerjanya itu menjadi T. Hais Nurzaini. Hais Nurzaini. Dia perempuan, si Hais Siva. Wir kami Wir Heisen SMA Negeri 1 Kersana. Wirzin SMA Negeri 1 Kersana. Nah, seperti itu. Itu bahasa Jerman. Yang sering dikenal orang itu saya cinta kamu. Liebe dich. Saya liebe cinta, dich itu kamu. Bahasa Jerman agak susah ya, agak rumit, tidak seperti bahasa Inggris. Bahasa Inggris lebih sederhana. Kalau bahasa Jerman tata bahasanya lumayan rumit. Tapi ketika kita belajar bahasa dan kita sudah ketemu passionnya, menjadi lebih mudah. Begitu bahasa Jerman. Sulit nih, Pak. Ya, saya selain bahasa Jerman, saya pernah belajar bahasa Jepang dan Perancis. Kalau Perancis mungkin pronunciation ya, pengucapannya nggak susah. Kalau Jepang lebih sederhana dan lebih asik. Kalau sebenarnya belajar bahasa Jepang itu asik, hanya tulisannya agak sulit karena kita harus menghafal huruf kanji, meskipun ada huruf bantunya katakana dan hiragana, tapi agak rumit, agak lebih kompleks sedikit ya. Begitu belajar bahasa asik sekali. Ini kan kita sudah 2 tahun nih Pak di sekolah di sini. Nah, kebetulan 2 tahun berjalan sudah di bawah kepemimpinan Bapak. Bapak itu sudah menjadi kepala sekolah di SMA 1 Kersana sudah dari kapan ya Pak? September 2019. Tepatnya tanggal 2 September 2019. Berarti sekarang berjalan 3,5 tahun menjelang 4 tahun ya. Nanti September 2 September 2023 saya 4 tahun berarti di sekolah ini. Tadi kan Bapak sudah bercerita banyak bahwa Bapak ini berarti di sini itu
menjadi kepala sekolah bukan pertama kali, Iya, tapi sudah sekian kali kedua karena kali ya. sebelumnya juga pernah menjabat sebagai kepala sekolah di sekolah lain. Betul. Yang saya tanyakan, Hmm. kira-kira perkembangan apa sih Pak dari Semakar yang Bapak temui selama Bapak menjabat di Semakar? Oke, baik. Jadi SMA Negeri 1 Kersana sekolah yang berada di perbatasan. Sebagai sekolah yang berada di perbatasan biasanya memang ada perhatian lebih dari Dinas Induk ya, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Sehingga kalau saya melihat perkembangan dari ketika saya datang sampai dengan sekarang, banyak hal yang positif yang saya dapatkan dari sekolah ini dan kita saling menginspirasi antara sekolah satu dengan yang lain ya. Bahwa belum banyak prestasi akademik sekolah ini itu sebuah tantangan buat kalian semuanya terutama anak-anak SMA Negeri 1 Persana sampai dengan saya 3 tahun di sini saya belum pernah apa namanya meloloskan sampai tingkat provinsi barangkali untuk lomba-lomba sains. Tetapi untuk lomba-lomba yang non akademis memang kita juga bagus ya. Ada pencaksilat, ada karate, ada dan banyak lagi macam-macam. Tetapi intinya sebetulnya menurut saya karena kita ini semuanya penganut kecerdasan ganda, multiple intelligence, sehingga Allah itu maha adil. Kalau seseorang tidak beri dia apa namanya kecerdasan kognitif, dia pasti punya kecerdasan lain. Kecerdasan kan banyak sekali. Kecerdasan matematika, Pak Faisal jagonya. Kecerdasan spasial juga Pak Faisal mungkin bisa. Kecerdasan kinestetik yang pintar olahraga. Kecerdasan musik yang pintar musik. Saya pengen banget belajar gitar cepat tapi tidak bisa. Mungkin karena saya secara musikal tidak cerdas. Kecerdasan interpersonal, intrapersonal, kemudian interpersonal nih. Jadi hubungan sosial begitu bagus bisa dia bangun. Seorang yang kalian pasti tahu punya teman. Ini orang sebetulnya biasa-biasa aja gitu. Artinya biasa-biasa itu ukurannya misalnya tidak ganteng-ganteng amat, tidak pintar-pintar amat. Tapi ketika dia berkomunikasi dengan temannya menyenangkan. Jadi dia membuat kita apa ya merasa oh, saya begitu dihargai sama dia gitu ya. Nah itu interpersonal. Kalau intrapersonal berarti dari dalam diri sendiri. Jadi kita memunculkan pribadi kita sebagai orang yang menarik buat orang lain. Kalau yang tadi kan humble, kemudian supel dan sebagainya, yang ketika berkomunikasi dengan orang lain dia begitu menarik gitu. Meskipun orangnya biasa-biasa saja. Itu kecerdasan sebetulnya. Kenapa? Banyak sekali orang yang pintar tetapi arogan ya, sombong luar biasa. Dia tidak merasa bahwa atau dia merasa bahwa dia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Padahal itu kelemahan. Dia mungkin cerdas tapi tidak seperti orang yang kecerdasannya mungkin hanya interpersonal. Gampang bergaul, supel, enak diajak ngobrol, perhatian sama kita. Kadang-kadang bahkan yang itu lebih menarik daripada orang yang pinter. Saya yakin kalian pasti merasakan itu. Punya teman yang pinter, tapi nyebelin gitu misalnya, mohon maaf ya. Tapi ada orang yang biasa-biasa saja, ketika kita ngobrol dengan dia, ini menarik. Jadi saya, itu kecerdasan ya, jangan lupa itu kecerdasan itu. Apalagi yang model-modelnya sangat sangat apa ya namanya produktif kayak kecerdasan verbal, pintar bikin puisi, pintar bikin tulisan, eh, dan banyak banyak kecerdasan lain. Dan itu alhamdulillah di sekolah ini berkembang. Saya masih ingat Mbak Khairani. Dia menang lomba LKTI sampai tingkat nasional ya. Dulu di Jakarta ya Pak, kalau tidak salah. Jadi dan lombanya tidak satu. Mulai dari lomba di tingkat kabupaten, kemudian di tingkat nasional, di tingkat regional juga dia ikut. Sekarang Mbak Herina sudah menjadi mahasiswa Unsud dan ini lolos seleksi mahasiswa yang di kurikulum merdeka itu ya. Jadi nanti akan menjadi duta kurikulum merdeka. Itu SMA Negeri 1 Kersana dan itu harus kita banggakan. Dan kategorinya bukan kecerdasan akademis kalau di persepsi saya karena dia kecerdasannya kecerdasan verbal, bukan kognisi. Begitu. Ya, jadi kalau dilihat-lihat juga SMA Negeri 1 itu sekolah yang besar juga ya Pak. Betul, banyak Dan bakat juga ya. hijau juga banyak Betul. tumbuh-tumbuhan Oh juga. iya. Sekolah kita pernah jadi sekolah di Wiata. Sekolah di Wiata tahu ya? Sekolah Cimande, yang Cimande.
iya punya kecenderungan untuk menjadi pelopor dalam kecintaan terhadap lingkungan. Tampil sebagai sekolah yang benar-benar apa ya, ini loh kami peduli dengan lingkungan, minimal yang ada di sekitar sekolah ini. Dan itu juga kebanggaan, meskipun sekarang sekolah di WIAT itu hanya 3 tahun. Tahun berikutnya harus mulai ikut berkompetisi lagi. Saya mendorong teman-teman untuk di SMA Negeri Kersana supaya kita maju lagi dan nanti maju ke tingkat nasional. Kan tadi Siva udah bilang Mbak bahwa Smaker itu mempunyai banyak siswanya dan Betul, masing-masing siswa pasti mempunyai minat dan bakat di bidangnya masing-masing. betul. Nah, yang saya mau tanyakan nih Pak, kan notabene eskul itu atau ekstrakurikuler sebagai wadah untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. Betul. Selain kita nih Pak sebagai anak jurnalistik, Oke. ada apa lagi sih ekstrakurikuler di Smaker ini? Iya. Eh, saya harus menyampaikan ke kalian bahwa kalian tuh beruntung sekolah di sini karena kita mewadahi banyak apa namanya passion atau ketertarikan terhadap hal-hal di luar kegiatan kurikuler yang kalian sebut tadi sebagai ekstrakurikuler. Ada pramuka sebagai membutuhkan wadah apa ya namanya mental tanggung jawab karakter. Ada OSIS, ada PMR, ada Paskib, ada pencaksilat, ada basket, ada jurnalistik, ada eh, apalagi karate, ada sepak bola, lebih dari 10 saya rasa. Dan itu menurut saya eh, karena sekolah sudah memfasilitasi, tinggal siswanya itu memanfaatkan peluang ketika fasilitas itu sudah disiapkan. Begitu. Ini Kak, kita kan anak dari jurusan IPS. Iya. Kita pernah mengunjungi di lab komputer, terus lab bahasa, Iya. dan juga perpus. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak, fasilitas apa aja sih yang ada di Semaker ini selain dari lab komputer, lab bahasa, dan juga perpus yang pernah kami kunjungi? Iya. Kalau sarana prasarana memang kita harus terus berbenah ya. Jujur setelah ujian nasional ditiadakan itu perhatian kita terhadap pentingnya laboratorium komputer itu agak menurun. Jadi tidak, karena dulu kita ujian harus pakai komputer, harus terintegrasi dengan internet, harus terintegrasi dengan server, sehingga apa namanya fokus kita untuk sarana itu memang lebih lebih kuat dibandingkan sekarang. Eh, Sebetulnya fasilitas sekolah itu tidak melulu hanya lab dan perpus ya, karena kita punya tempat ibadah, kita punya kebun agro, dan yang menurut saya yang menarik dari SMA Negeri 1 Kersana ini adalah punya bank sampah. Bank sampah SMA Negeri 1 Kersana itu sudah banyak sekali kiprahnya yang apa ya namanya ketika ini kita show off kan, kita tampilkan kepada masyarakat ini loh SMA Negeri 1 Kersana ada bank sampah. Bank sampah itu yang kalian tahu kan mengumpulkan sampah-sampah plastik dan sebagainya, kemudian dikolek di kelas, disetorkan ke sana, kemudian dijual. Hasil penjualannya biasanya dikembalikan kepada siswa untuk ya sekedar bantuan transport. Bahkan ketika COVID, ya, ketika tidak ada KPM di sekolah, itu bank sampah menyumbangkan beras dan juga minyak goreng gitu yang harganya waktu itu melejit kepada Bapak Ibu guru dan karyawan yang memang membutuhkan ya, tidak semuanya yang memang terdampak oleh Covid. Kalau kayak kantin selama Covid berarti 2 tahun kan tidak berjualan. Artinya mereka harus berpikir untuk mencari apa namanya pengganti penghasilan yang selama ini mereka dapatkan ketika tidak ada Covid. Begitu. Jadi eh, fasilitas yang lain ada olahraga, fasilitas olahraga, dan ya saya katakan tadi untuk saat ini sebetulnya fasilitas yang menunjang kegiatan belajar dan mengajar dan memacu prestasi siswa itu sebenarnya ya internet menurut saya. Karena internet itu adalah apa ya sebuah sarana yang ketika kita manfaatkan dengan maksimal banyak hal yang kita dapat. Memang saat ini belum sepenuhnya semuanya bisa begitu. Nah, ini menjadi apa ya tugas kalian. Mungkin kalian suatu saat panggil narasumber yang bisa menyampaikan
bagaimana dahsyatnya jaringan internet di sekolah ketika dimanfaatkan menjadi sarana belajar. Kalian pernah buka e-book di HP kalian? Pernah. Iya, banyak sekali kan ya. Dan di situ tidak hanya buku-buku pelajaran, buku-buku cerita, novel dan sebagainya itu kan banyak di internet yang apa kalau itu dijadikan sebagai penguat literasi di sekolah, saya rasa teman-teman atau anak-anak di SMA Negeri 1 Kersana bisa lebih baik dan lebih apa ya namanya maju dalam banyak hal karena memanfaatkan secara maksimal internet di sekolah. Jadi begitu. Kembali lagi nih Pak, masalah siswa. Kan siswa di sini banyak dalam proses pengembangannya kita kan ada wadah ekskul. Iya, Nah, pengembangannya Pak kan pakai ekskul. Pasti iya, ada dong yang sudah mengikuti lomba entah dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi. Kan iya, itu pasti ada Pak. iya, Kira-kira prestasi apa saja sih Pak yang telah sekolah kita raih? iya. Jadi selama saya menjadi kepala SMA Negeri 1 Kersana memang saya katakan tadi kita lebih banyak berprestasi di bidang non akademik olahraga terutama yang dominan di sini adalah pencak silat, kemudian ada futsal, eh, basket kemarin juga sempat bagus di pool sempat juara yang putri. eh, itu menurut saya. Jadi eh, kalau model pembinaan di ekstrakurikuler kita sudah desain sebaik-baiknya, tetapi siswanya yang sebagai peserta tidak aktif, memang akhirnya tidak bisa maksimal ya. Dan ini menjadi pekerjaan rumah buat kita semuanya, kami, Bapak Ibu guru dan juga pembina ekstra dan terutama adalah kalian ya, sebagai anggota ekskul. Begitu. Mudah-mudahan ke depan semakin lebih bagus ya, dan banyak prestasi yang diraih. Itu kan tadi yang diceritakan tentang prestasi siswa yang diraih. Iya, Kalau boleh tahu prestasi dari gurunya nih Pak, prestasi kira-kira guru. guru di SMA Negeri 1 Kersana itu pernah meraih prestasi apa saja? Oke, jadi guru SMA Negeri 1 Kersana eh, prestasinya salah satunya tentu saja kami punya guru penggerak. Kalau dikaitkan dengan kurikulum implementasi kurikulum Merdeka, bisa menjadi guru penggerak itu sebuah prestasi karena untuk sampai di titik itu harus lewat proses yang cukup panjang. Seleksi dulu dan seleksinya ternyata tidak mudah ya karena banyak Bapak Ibu guru yang di mata saya sebetulnya punya kapabilitas untuk menjadi guru penggerak ternyata seleksi tidak lolos. Tapi sebaliknya ya, guru yang mungkin biasa-biasa saya dalam arti kata tidak terlalu menonjol ternyata dia mengikuti seleksi guru penggerak dia berhasil. Tapi saya sangat bangga bahwa guru penggerak pertama SMA Negeri 1 Kersana itu justru GTT, Pak Pak Triyono, guru fisika. Ya. Pak Triyono itu kan guru GTT, bukan pegawai negeri. Tapi dia guru penggerak. Guru penggerak angkatannya Pak Triyono itu sudah jadi kepala sekolah semua. Yang dari Pagungan Bu Marka di Batang, yang dari SMA 2 Pak Adi di Pengolahan apa namanya Demak ya. Kemudian yang ketiga Pak Endis SMA Bumiayu di SMA 2 Kroya. Ya. Seharusnya Pak Triyono kalau PNS sudah jadi kepala sekolah itu. Tapi karena beliau GTT. Tapi itu kan prestasi. Ya. Prestasi. Kemudian setelah Pak Triyono disusul dengan ada Pak Faisal, ada Pak Arif, ada Pak Faisal, nanti ada Bu Nur Aini. Itu prestasi ya, karena biasanya memang ketika ada pertemuan di level cabang dinas selalu ditanyakan sekolah ini guru penggeraknya berapa gitu. Ini jadi salah satu parameter keberhasilan sekolah dalam melakukan pembinaan karir di eh, satuan pendidikan itu. Pak Faisal juga banyak prestasinya itu. Iya, jadi Pak Faisal guru yang aktif, yang selalu berusaha untuk apa ya mencari tahu Pak mau belajar, guru yang mau belajar. Yang seperti itu loh yang kalian tiru. Jadi ketika mengikuti kompetisi atau lomba, jangan berpikir saya juara berapa dulu. Ikut saja lomba, ikuti saja lomba, juara berapa, nanti ketika kita sudah mulai terasa, terbiasa dengan banyak kompetisi, kita akan tahu. Supaya saya menang, caranya begini, begini, begini. Itu kita temukan sambil jalan. Sama seperti orang belajar nyetir. Kalau hanya teori nyetir, baca di internet selesai. Ikut kursus 3 kali, 4 kali, selesai. Tapi supaya mahir nyetir, kamu harus nyetir di jalan.
Kalau papasan dengan mobil yang lebih besar bagaimana, tikungannya sempit bagaimana dan sebagainya, sama ya. Jadi Pak Faisal sudah banyak karya dan juga kiprah di di dunia pendidikan, dan itu bisa kalian tiru, bisa memotivasi kalian untuk, oh, guru saya saja seperti itu, apalagi saya gitu muridnya. Supaya inspirasi itu bisa bermanfaat buat kalian, terutama sebetulnya untuk masa depan kalian. Begitu ya. Kan Bapak udah lama nih menjabat kepala sekolah di Semaker. Iya. Ada nggak sih Pak hal unik ataupun menarik dari Semaker itu sendiri? Yang menarik dari Semakar, saya melihatnya semangat dari peserta didik. Mohon maaf ya, saya pernah tanda tangan eh, buku rapot. Saya lihat pekerjaan orang tuanya. Dari 10 yang saya tanda tangani, semuanya kok swasta. Ada yang jadi petani, ada yang pedagang, dan sebagainya. Yang PNS itu sedikit sekali. Tetapi ternyata apa ya namanya, kondisi itu tidak membuat anak-anak Semakar itu merasa bahwa saya berbeda, sehingga saya tidak bisa, apa ya, jadi excuse, jadi alasan, dengan keterbatasan saya tidak bisa seperti itu. Ternyata di sini tidak. Dengan keterbatasan yang ada, anak-anak malah semangat untuk, saya pengen sejajar dengan sekolah-sekolah lain. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman guru, anak-anak kita itu potensinya banyak. Panjenengan semua yang punya tanggung jawab untuk mengembangkan potensi itu. Potensi itu kan sleeping giant, raksasa tidur. Ketika dibangunkan dengan pelan-pelan, dia bisa kita ajak untuk diarahkan ke hal-hal yang baik. Tapi ketika kita bangunkan dengan cara yang kasar, dia akan ngamuk. Ya, jadi cara membangunkannya potensi itu dengan pelan-pelan, diajak untuk berdialog, berkomunikasi. Yang sangat saya yakini itu biasanya malah teman-teman yang berada di perbatasan itu punya hal-hal yang menonjol yang berbeda dengan di tempat-tempat lain. Saya sebelum jadi kepala sekolah guru kan di SMA Negeri 1 Paguyangan 17 tahun. SMA Paguyangan itu berbatasan dengan Banyumas. Anak-anak Banyumas itu uniknya karena mereka Banyumas itu pramukanya bagus. Kemudian di Banyumas itu ada mata pelajaran waktu itu ya yang ekskul yang setengah wajib, menari. Hingga anak-anak Banyumas itu rata-rata pramukanya bagus, menarinya juga bagus. Nggak cowok, nggak cewek, sama aja itu. Mereka memang punya fokus ekstra di situ. Nguri-uri budaya namanya. Menguri-uri merawat ya, merawat budaya Jawa supaya tetap eksis. Anak-anak muda diberi wawasan bahwa budaya itu penting untuk dijaga, dilestarikan. Gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, ini saya mengarah kepada sistem pendidikan sekarang. Iya. Yang ingin saya tanyakan, apa sih pandangan atau tanggapan Bapak mengenai transformasi pendidikan dari kurikulum 2013 yang kami laksanakan dengan kurikulum Merdeka yang adik kelas kami laksanakan sampai saat ini? Jadi masyarakat tidak seluruhnya paham yang namanya, dan harus kita pahamkan. Kurikulum itu memang setiap 10 tahun harus ditinjau ulang. Itu kenapa di Indonesia itu kurikulum 74, kurikulum 84, 8 tambah 10, 94, 2004. Jadi memang 10 tahun teori kurikulum itu memang seperti itu, harus ditinjau ulang. Dilihat. Lah, dilalai. Kebetulan kok ketika ditinjau ulang pas menterinya ganti. Sehingga di masyarakat itu ada pameo ganti menteri, ganti kurikulum. Padahal sebelumnya tidak. Memang saatnya, waktunya untuk berganti kurikulum. Dan meluruskan pemahaman itu tidak mudah ya di masyarakat, karena kebetulan itu tadi nilai kok setiap ganti kurikulum juga, dan kurikulum yang sudah berjalan juga selalu ada koreksi, karena sebetulnya memang kurikulum itu disusun untuk memperbaiki proses yang selama ini sudah berjalan. Kurikulum baru ya ditawarkan, di launching, ada hal-hal yang tidak ditemukan di kurikulum yang lama ditawarkan di kurikulum baru. Nah, sekarang misalnya kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu ada yang namanya student center, berpusat kepada siswa. Di kurikulum 2013 ada student center, hanya fokusnya berbeda. Kalau di kurikulum 13 lebih banyak pada proses pembelajaran pure, murni. Pokoknya berpusat kepada siswa. Tetapi kurikulum kurikulum Merdeka ini sudah yang namanya student center, itu berarti setiap siswa itu ada perbedaan, sehingga ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi.
kok butuh pembelajaran berdiferensiasi. Kamu sekelas nih, ada 36 siswa. Apa semuanya punya kapasitas intelektual yang sama? Tidak. Menyerap mata pelajaran sama cepatnya? Kan enggak. Ya, di kelas ada yang, ya kalau dibagi dalam 3 kategori, ada yang low, ada yang middle, ada yang high. Nah, low, middle, dan high ini yang sama-sama ketiganya harus dirawat oleh guru. Dirawat dalam tanda kutip, ya, artinya sama-sama harus dilayani. Dan di kurikulum sebelumnya, yang ini kurang terperhatikan. Mengajar kemudian dianggap semua siswa itu sama pinternya, sama kemampuan mencerapnya, padahal siswa berbeda-beda. Nah, di kurikulum Merdeka ini itu apa namanya, fokus di situ menjadi lebih kuat sehingga pembelajaran diharapkan dengan membedakan itu tuh menjadi lebih bervariasi. Artinya yang manusiawi itu memang sebetulnya setiap pembelajaran seharusnya bervariasi. Itu tadi karena siswa tidak memiliki kemampuan yang sama, kemampuan menserap mata pelajaran yang sama, dan seterusnya. Jadi bagus perubahan kurikulum itu harus dilihat sebagai upaya pemerintah untuk mengubah atau memperbaiki kondisi apa pembelajaran yang sudah selama ini terjadi di lapangan, diperbaiki dalam beberapa aspek dan mudah-mudahan membuat hasil yang lebih bagus. Bahwa sampai hari ini misalnya belum maksimal karena kurikulum ini memang baru, begitu ya. Kita kan udah ngobrol banyak, Mbak. Betul. Ada nggak sih harapan untuk Smaker supaya kedepannya lebih maju dan juga hebat lagi, Pak? Baik, saya dalam beberapa kesempatan pembinaan kepada Bapak Ibu guru, saya mengatakan kita itu hebat dalam potensi. Tapi ketika sesuatu hanya menjadi sebuah potensi, itu tidak cukup. Harus diaktualisasikan. Kamu misalnya, atau saya punya bakat menyanyi misalnya. Tapi saya tidak pernah berani mau menyanyi. Bagaimana orang tahu saya pintar nyanyi? Begitu ya. Tapi teman-teman atau siswa-siswi SMA Negeri 1 Kersana memang banyak bakat. Banyak bakat, hanya tidak seluruhnya mau diajak untuk dieksplor. Karena itu memang persoalan kadang-kadang persoalan kultur ya, budaya ya. Dari mana seorang anak itu dibesarkan, bagaimana cara dia dibesarkan, sehingga ketika ada kesempatan untuk menunjukkan jati dirinya itu reaksinya berbeda-beda. Mungkin dari kalau dibesarkan dari keluarga yang demokratis atau keluarga yang begitu ketat, yang keluarga yang begitu permisif dan sebagainya, itu cara outputnya berbeda-beda. Sehingga dengan bakat atau dengan potensi besar yang dimiliki SMA Negeri 1 Kersana, saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru, kita punya peluang untuk sejajar dengan sekolah-sekolah yang lebih dahulu ada dan lebih maju dari kita. Memang di setiap tempat selalu ada benchmarking ya. Benchmarking itu rujukan. Jadi kalau sekolah di wilayah barat, mungkin benchmarking kita Larangan atau Tanjung karena mereka lebih dahulu ada, lahir lebih dahulu dari kita. Sehingga kita tidak usah malu bagaimana cara mereka bisa menelurkan siswa berprestasi, metodenya bagaimana, karena kita sekolah baru kita belajar dari mereka. Dan itu menjadi penting karena apa ya? Jadi kalau kita terjebak dengan keyakinan potensi besar yang kita miliki tapi tidak kita aktualisasikan, tidak ada gunanya. Menurut saya itu. Kalau pesan saya kepada kalian yang aktif di ekstrakurikuler, saya pecinta organisasi. Saya dari mulai SMA senang berorganisasi seperti kalian. Sehingga ketika saya lulus kuliah, saya menjadi guru, wah banyak sekali saya ikut organisasi. Kalau saya suka pramuka, di pramuka saya pengurus kewaran. Saya pengurus kewaran dari mulai jadi guru sampai dengan hari ini. Saya sekarang wakil ketua 2 bidang binawasa kewaran Kersana. Jadi sudah berapa tahun saya jadi pengurus kewaran ya? 15 atau 20 tahun saya lupa. Saya pengurus PGRI 10 tahun, PGRI Sabang Paguyangan. Saya aktif saya mengajar 4 mapel nih. BK, bahasa Jerman, TIK, yang terakhir berarti BK, bahasa Inggris. Tahun pertama saya ngajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris gampang ya, sehingga ngajar bahasa Inggris itu gampang buat saya karena saya dari bahasa. Saya bandingkan dengan bahasa Jerman, Prancis, Jepang gitu. Bahasa Inggris paling gampang. Sehingga kalau ada anak bilang bahasa Inggris kok angel ya, orang belum sinau berarti. Itu cuman
cuman pengen ngomong susah aja gitu, padahal enggak. Belajar bahasa itu memang kembali ke passion ya, ke ketertarikan. Tapi itu saya aktif di MGMP Bahasa Inggris. Saya juga pernah jadi ketua MGMP Bahasa Asing. Saya ketua MGBK. Apalagi, saya juga aktif di TIK, MGMP TIK. Kemudian saya sekarang ketua MKKS Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Kabupaten Brebes. Saya juga ketua tim penilai angka kredit. Angka kredit itu begini, kalau guru mau naik pangkat, harus ada yang menilai. Nah, saya salah satu penilainya. Saya ketua tim penilainya untuk Kabupaten Brebes. Sehingga di tangan saya, mungkin ya berlebihan kalau mengatakan nasibnya di tangan saya. Tidak, tapi saya bisa membantu teman-teman guru ketika saya memberikan penilaian, ketika guru mau naik pangkat dari 3A ke 3B, ke 3C, ke 3D, ke 4A, ke 4B gitu ya. Sampai ke 4B biasanya saya menilainya. Saya bisa membantu mereka untuk apa namanya, jenjang karirnya. Jadi begitu. Di kampung saya juga aktif berorganisasi, saya ketua pengurus lapangan Paguyangan, saya sekretaris masjid Paguyangan, saya aktif di UPK Paguyangan sebagai ketua badan pemeriksa. Saya senang berorganisasi, ini itulah. Kenapa? Ketika kita berorganisasi, kita akan ketemu banyak teman dengan tipikal yang berbeda-beda, yang itu memperkaya wawasan dan pengalaman batin kita. Ada teman yang mungkin hanya pintar ngomong ketika apa namanya melakukan kegiatan. Ada yang benar-benar pintar kerja, ada yang pintar kerja dan pintar ngomong. Nah, tidak apa-apa, itu menjadi bahan apa namanya pengalaman batin kita bahwa oh, Allah ciptakan manusia dalam kondisi yang berbeda-beda. Itu keadilan Tuhan. Gitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti apa yang baik yang sudah saya sampaikan. Begitu. Tadi Bapak sudah menyampaikan banyak harapan buat SMA 1 Persana. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak dari Boleh. kira-kira pesan apa sih Pak dari Bapak untuk siswa-siswi Smaker, juga khususnya buat calon peserta didik baru yang nantinya akan masuk ke Smaker? Oke, ini khusus untuk peserta didik baru saja ya, bahwa ketika kalian sudah masuk menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri 1 Persana, maka cara yang mudah adalah mengenal dengan baik semua hal yang terkait dengan apakah budaya belajar di Kersana, SMA Kersana, kemudian budaya bersosialisasi di SMA 1 Kersana, dan pokoknya seluruh hal yang terkait dengan eksistensi atau keadaan kalian sebagai seorang peserta didik baru. Karena katanya tak kenal maka tak sayang. Ketika kita kenal dengan baik SMA 1 Kersana bagaimana, maka perasaan sayang kita akan kita wujudkan ke dalam bentuk prestasi. Saya yakin itu. Ketika kalian bangga dengan, saya bangga di sekolah di SMA 1 Kersana. Saya punya bakat ini, akan saya tunjukkan bahwa dengan bakat yang saya miliki, saya bisa berprestasi. Dan sekali lagi, prestasi itu tidak hanya akademis. Ya. Ketika sekolah ini dulu pernah melaunching buku antologi puisi, itu sebuah prestasi. Tidak semua sekolah punya apa namanya budaya untuk bisa menstimulir siswa-siswinya membuat apa ya namanya karya, dan karya itu dikumpulkan dijadikan sebuah buku. Saya sebagai rasa bangga saya di SMA 1 Persana pernah menampilkan atau pernah memproduk buku itu. Saya sumbangkan sebagian, ada beberapa itu 10 kalau tidak saya, di perpustakaan Kabupaten Brebes untuk menunjukkan kepada teman-teman kepala sekolah saya, menunjukkan kepada orang-orang Brebes pada umumnya yang aktif datang ke perpustakaan, oh ada karya dari anak-anak SMA Negeri 1 Kersana. Dan langkah saya ditiru banyak sekolah. Sekolah kemudian mudah membuat buku, kemudian disumbangkan ke perpustakaan. Yang mengawali SMA Negeri 1 Kersana. Ya. Sudah? Alhamdulillah tadi kita sudah berbincang-bincang sangat banyak ya Pak. Semoga ini bisa menjadi dampak positif buat kami, khususnya juga anak-anak di luar sana juga. Sebelumnya juga saya mau berterima kasih karena Bapak sudah berkenan hadir di sini untuk menemani kami podcast. Juga saya juga meminta maaf sebesar-besarnya kepada Bapak apabila ada tutur kata dari kami yang kurang tertutur juga kurang tertata.
kami benar-benar mohon maaf sekali, Pak. Oke, Terima kasih, sama-sama. Pak. Saya juga minta maaf jika ada yang tidak berkenan dari yang saya sampaikan. Practice makes perfect. Kalau kita terbiasa berlatih seperti ini, nanti akan sampai kepada titik kesempurnaan. Kamu tidak butuh lagi membaca buku, kamu tidak butuh lagi untuk saya sebaiknya setelah ini bagaimana mengalir dengan baik. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan podcast episode 2 kami. Tunggu episode kami selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.